Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Parinto, masih semangat hari ini Pak? Iya, selalu semangat, Mas. Oke, luar biasa teman-teman ya. Pak Rinto di saat-saat puasa terus bersama kita teman-teman ya untuk mengedukasi wajib pajak. Kali ini IWPI menyoroti lagi mengenai pengadilan pajak lagi nih. Apalagi yang mau dipermasalahkan oleh IWPI ini Pak mengenai pengadilan pajak nih Pak. Banyak Ya, sekali jadi ini, masalah pengadilan pajak nih. ya Mas, ini adalah materi yang kita sampaikan juga di dalam audiensi tanggal 3 Maret kemarin, Mas Awan. Ini lanjutan Hmm, dari materi sebelumnya. Langsung saya tunjukkan, Mas. Nah, ini. hmm. Sangat banyak memang, Mas Awan, permasalahan di dunia perpajakan. Karena yang terjadi seperti ini, Mas Awan. Masalah di bawah ini tidak mau pernah diberesin di bawah, Mas. Langsung dilempar-lempar ke atas terus, Hmm, Mas. Jadi hmm, dilempar dari fiskus, dilempar ke lembaga namanya keberatan, dilempar ke babak banding, akhirnya banding dan gugatan masuk ke lembaga pengadilan pajak dilempar lagi ke Mahkamah Agung. Akhirnya hakim agungnya stres, Mas. Karena terlalu banyak Oke. masalah yang menumpuk di sana, Mas Awan. Ini, Mas. Hmm, Penataan kelembagaan pengadilan pajak, Mas, ya, mengawal transisi sistem satu atap. Nah, ini, Mas. Usulan penegasan aspek administratif organisasi keuangan di bawah Mahkamah Agung. hmm, Ini, Mas. Tujuan dan semangat reformasi, semangat perbaikan kelembagaan dan peningkatan kualitas peradilan pajak. Nah, ini. hmm, Nah, memastikan keseimbangan kepentingan antara wajib pajak hmm. dengan otoritas pajak. Nah, ini, Mas. Otoritas pajak ini bisa DJP, DJPC, dan Pemda. Pengadilan sebagai tempat memberikan layanan keadilan yang optimal, bukan sekedar mencari siapa yang benar atau salah. Nah, 3 titik krusial masa peralihan. Ya, ini, Mas. Masa peralihan harus diatur secara tegas untuk menjaga marwah pengadilan pajak. Terdapat 3 pilar utama yang harus diselaraskan, yaitu administratif. Ini penyeragaman, standar perekrutan hakim, dan tata laksana perkara. Ini yang kita ketahui, banyak hakim di pengadilan pajak, Mas, masih belum lulus sarjana hukum, Mas Awan. Hmm, Nah, ini juga harus dipikirkan, Mas Awan. Termasuk juga izin kuasa hukum di pengadilan pajak. Itu juga mensyaratkan tidak harus sarjana hukum. Nah, ini nanti akan bermasalah saat ini di bawah Mahkamah Agung, nanti hukum acara ini harus tertib itu, Mas Awan. Kalau yang hmm, bersidang ini sarjana akuntansi dan kuasa hukumnya sarjana akuntansi, ini rata-rata hanya cenderung ke materi. Yang kedua adalah organisasi. Integrasi, yaitu struktur pimpinan ke dalam komando Mahkamah Agung. Ini nanti Ketua Mahkamah Agung ini seperti apa itu, Mas Awan? Langsung menjadi di bawah ini, Mas, ya, Ketua Pengadilan Pajak. Jadi Ketua Pengadilan Pajak di bawah Mahkamah Agung. Dan ini, Mas, nanti akan bermasalah karena di Undang-Undang Pengadilan Pajak ini masih mengatakan di bawah Departemen Keuangan. Nah, ini audiensi kemarin dengan salah satu hakim agung itu mengatakan memang perlu dilakukan perubahan Undang-Undang Pengadilan Pajak. Itu, Mas Awan. Jadi sebaiknya, Mas, kalau menurut saya Undang-Undang Pengadilan Pajak ini dibuat ulang, Mas, karena yang ada sekarang ini sebenarnya cacat, ini, Mas, ya, cacat formil karena tim IWPI pernah menemukan Undang-Undang Pengadilan Pajak sekarang ini, Mas, itu keluar bulan April tahun 2002. Sementara landasan yuridis normatifnya di dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi kita belum ada. Itu muncul baru dilakukan amandemen keempat, Mas. Undang-Undang Dasar atau amandemen, ini, Mas, ya, itu bulan Agustus tahun 2002. Jadi Undang-Undang Pengadilan Pajak ini lahir tanpa ada cantolan Undang-Undang Dasarnya, baru Undang-Undang Dasarnya dirubah. Jadi ini sangat rentan sekali. Jadi untuk sekalian untuk apa, Mas, ya, menjaga marwah pengadilan pajak di bawah Mahkamah Agung ini sekalian saja dirubah terkait istilah-istilahnya juga, Mas. Itu waktu itu di 2002 masih istilahnya Departemen Keuangan. Ini nanti disesuaikan. Misalkan ini Mahkamah Agung disesuaikan lah dijadikan Mahkamah Agung. Jadi pembenahan Undang-Undang Pengadilan Pajak ini sebaiknya Mas, ya, secara menyeluruh, bukan hanya parsial. Nah, ini terkait keuangan, independensi anggaran di bawah kekuasaan kehakiman. Nah, sekarang ini keuangannya, Mas, itu masih di bawah Kementerian Keuangan. Ini kalau sudah satu atap, anggarannya harus dialihkan ke Mahkamah Agung. Nah, mungkin nanti ini akan jadi masalah, Mas Awan. Mungkin nanti kalau di bawah Mahkamah Agung, standar gajinya beda sama standar gaji di Kementerian Keuangan, Mas. Ya itu nanti, nah, itu memang tidak masalah, Mas. Kalau memang hakim-hakim di pengadilan pajak merasa gajinya di Mahkamah Agung kecil, ya sebaiknya resign aja, Mas. Dulu, Mas, resign aja, karena nanti toh perkara-perkara gugatan, lembaga gugatan nanti akan bisa ditangani oleh hakim-hakim yang
biasa menangani perkara di PN ataupun di PT UN. Nah, ini standarisasi kompetensi hakim baru, Mas. Faktanya, terdapat majelis hakim yang seluruh anggotanya berlatar belakang akuntansi tanpa adanya pemahaman hukum yang memadai. Usulan calon hakim pengadilan pajak wajib berlatar belakang pendidikan sarjana hukum. Tujuannya sebagai dasar kompetensi hukum dan fungsi menegakkan keadilan, bukan sekedar menghitung nominal pajak. Nah, ini. Terus peningkatan kapasitas hakim yang menjabat. Hakim yang telah diangkat namun belum berlatar belakang hukum harus mendapatkan penanganan khusus. Usulannya yaitu mewajibkan dan mendorong hakim tersebut untuk menempuh pendidikan sarjana hukum dengan tujuan mencegah pengabaian aspek hukum formil dalam memutus sengketa material. Syarat kompetensi kuasa hukum. Profesi kuasa hukum pajak juga memerlukan standarisasi ganda yang ketat. Syarat pertama, latar belakang sarjana hukum, dasar kompetensi hukum dan pembelaan. Syarat kedua, memiliki sertifikat brevet, dasar kompetensi teknis perpajakan. Jadi harus ada dua ini memang, Mas Awan. Tata kelola organisasi dan pemilihan pimpinan. Saat ini, ketua dan wakil ketua pengadilan pajak dipilih melalui mekanisme internal pengadilan. Kondisi ideal, sistem satu atap, mekanisme harus diseragamkan dengan pengadilan negeri ataupun pengadilan tinggi usaha negara, pengadilan tata usaha negara. Usulannya yaitu penunjukan pimpinan pengadilan pajak harus dilakukan langsung oleh Mahkamah Agung. Ini Mas, kemandirian dan tata kelola keuangan. Independensi peradilan sangat bergantung pada kemandirian anggarannya. Pemotongan ikatan struktural keuangan dari instansi pemungut pajak. Usulannya adalah daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA pengadilan pajak harus beralih kendali sepenuhnya ke struktur Mahkamah Agung. Ini Mas. Urgensi pengaturan hukum acara melalui Perma, Peraturan Mahkamah Agung. Hukum acara di pengadilan pajak memerlukan kepastian yang lebih komprehensif. Banyak terjadi inkonsistensi putusan dan tata cara pembuktian. Usulannya adalah Mahkamah Agung perlu menerbitkan peraturan Mahkamah Agung atau Perma khusus mengenai hukum acara pengadilan pajak. Kesimpulan peradilan yang berkepastian. Integrasi ke Mahkamah Agung harus dimaknai sebagai standarisasi hukum yang paripurna, tidak hanya peralihan gedung. Penerapan kompilasi rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung sebagai panduan mutlak bagi hakim pajak. Kolaborasi Mahkamah Agung dan organisasi profesi seperti P5I penting untuk mencerdaskan bangsa melalui edukasi hukum yang tepat. Seperti itu, teman-teman. Masih imut, Mas. Oke, thank you Pak Rinto informasinya ya. Jadi pengadilan pajak juga banyak perlu berbenah dan masih banyak yang masih belum diberesin, terutama dari aspek kelembagaan di internalnya pengadilan pajak ya. Ini semua akan bermuara kepada terciptanya keadilan bagi wajib pajak. Kalau di dalam internalnya pengadilan pajaknya berantakan, ya akhirnya si wajib pajaknya yang jadi korban. Ya, betul, Mas. Baik, terima kasih Pak Rinto informasinya. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Terima kasih Pak. Oke, Mas. Sama-sama.